Pemirsa, DPRD Ogan Ilir menggelar sidang paripurna Raperda menjadi perda yang sukses digelar dan siap dijalankan oleh Bupati Ogan Ilir. Berbagai tahapan pun dilakukan, dimulai dengan nota perjanjian Bupati Ogan Ilir, pansus, tanggapan Bupati atas pansus, dan hasil akhir paripurna. Berikut kami sajikan liputan khusus sidang paripurna Raperda menjadi perda DPRD Ogan Ilir. Pemirsa, Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir Soeharto membuka dan memimpin langsung rapat paripurna ke-18 tahun 2021 tentang 4 Raperda inisiatif. Berbagai tahapan pun dilakukan, dimulai dengan nota pengantar Bupati Ogan Ilir, pansus, tanggapan Bupati atas pansus, dan hasil akhir paripurna. Bagaimana telah dilaporkan oleh Sekretaris Dewan tadi, maka forum rapat paripurna ditetapkan pada pasal 134. DPRD Kabupaten Ogan Ilir kembali menggelar rapat paripurna ke-18 tahun sidang 2021. Rapat kali ini membahas tentang 4 Raperda inisiatif yang nantinya akan menjadi perda Kabupaten Ogan Ilir bertempat di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Tanjung Senai, Indralaya. Berbagai tahapan pun dilakukan, dimulai dengan nota pengantar Bupati Ogan Ilir, pansus, tanggapan Bupati atau pansus, dan hasil akhir paripurna. Sebelum paripurna dimulai, seluruh anggota DPRD Ogan Ilir diabsensi terlebih dahulu yang nantinya bisa mempengaruhi hasil rapat atas daftar kehadiran tersebut. Sekretaris Dewan, Muksina, menyampaikan daftar agenda kehadiran para wakil rakyat itu. Yang terhormat Bapak Bupati Ogan Ilir dilaporkan berdasarkan daftar hadir dari 40 orang anggota Dewan yang terhormat, pada saat ini sudah hadir 27 orang anggota Dewan yang terhormat. 13 anggota Dewan yang terhormat masih ditunggu kehadiran ini. Demikian kami laporkan, terima kasih. Selanjutnya paripurna bisa dilanjutkan. Paripurna dihadiri langsung oleh Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar. Bupati Panca menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Ogan Ilir dan semua pihak yang telah berinisiatif membentuk 4 Raperda, yaitu tentang Kabupaten Layak Anak, perlindungan pohon, kesetaraan gender, dan adat istiadat. Ketua DPRD Ogan Ilir Soeharto saat memimpin sidang didampingi Wakil Ketua Ahmad Syafi'i dan Wahyudi Marwan berharap apapun nantinya yang menjadi hasil akhir dari paripurna dan perda yang disepakati maupun ditetapkan hendaknya dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik semaksimal mungkin demi Ogan Ilir bangkit di masa mendatang. Karena kemarin ada legislatif kita yaitu meninggal dunia, yaitu Bapak Efrizal Sarjana Hukum. Mudah-mudahan almarhum diampuni dosa-dosanya dan diterima amal baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila khususun Efrizal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan persilakan kepada Sekretaris Dewan untuk melaporkan rekapitulasi kehadiran para anggota dewan yang terhormat. Saya persilakan. Yang diwakili oleh Kabak Logistik Kompol Budi, yang saya hormati Dandim 0402 Kabupaten Koki dan Wai, Bapak Letnan Kolonel Infanteri Jenderal Saputra Esos MI Pol. Selamat datang Pak di Bumi Jalan Segugu. Senang bergabung sama kami pada hari ini. Mudah-mudahan Pak Jamil yang baru ini selalu
kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para asisten sekda hadir, asisten 1 dan asisten 3. Yang saya hormati para staf ahli bupati Kabupaten Ogan Ilir. Yang saya hormati kepala perangkat daerah Kabupaten Ogan Ilir, kepala badan, kepala dinas, dan kepala badan serta Ogan Ilir. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, pimpinan organisasi sosial politik, serta organisasi kemasyarakatan dalam Kabupaten Ogan Ilir. Yang saya hormati para staf ahli fraksi DPRD Ogan Ilir. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan baik media cetak maupun media elektronik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya. Kita semua masih diberi iman, kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama hadir dalam rapat paripurna ke-18 DPRD Kabupaten Ogan Ilir tahun sidang 2021. Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat Bupati Ogan Ilir beserta jajaran serta hadirin yang telah memenuhi undangan rapat paripurna pada hari ini. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 9 tata tertib dewan dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka pada pembicaraan tingkat kedua hari ini, Panitia Khusus Dewan Terhormat diharapkan dapat menyampaikan laporan hasil pembahasannya yang sudah dilaksanakan. Oleh karenanya, kepada Panitia Khusus Dewan yang Terhormat, melalui juru bicaranya, saya persilakan menyampaikan laporan hasil pembahasannya. Saya mulai dari Pansus 1. Dipersilakan. Tahapan paripurna terus dilanjutkan sesuai agenda berikutnya demi mencari keputusan yang terbaik atas Raperda inisiatif itu. Dari Ogan Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi penyampaian Pansus laporan 4 Perda inisiatif sesaat lagi. Masing-masing pansus menyampaikan laporan tentang 4 Raperda inisiatif rapat paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir ke-18 tahun sidang 2021. Masing-masing pansus DPRD Kabupaten Ogan Ilir menyampaikan laporan pansus pada rapat paripurna ke-18 tahun sidang 2021 dalam rangka pembahasan 4 Raperda inisiatif. Keempat Raperda itu diantaranya tentang Kabupaten Layak Anak, perlindungan pohon, kesetaraan gender, dan adat istiadat. Adapun laporan Pansus 1 disampaikan oleh Zahrudin Moza tentang Kabupaten Layak Anak, memberikan catatan upaya pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak sebagai hak asasi manusia, perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan secara terencana, sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat. Pada pasal 26 diubah menjadi 1. Pemantauan pengembangan KLH sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf D dilaksanakan dan seterusnya. 18. Pada pasal 27 diubah menjadi 1. Evaluasi pengembangan KLH sebagaimana yang dimaksud dalam pasal huruf C dilaksanakan dan seterusnya. 19. Pada pasal 28 diubah menjadi 1. Pelaporan pengembangan KLH sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf F dilakukan dan seterusnya. 20. Pada pasal 33 diubah menjadi 1. Tanggung jawab
bagi dunia usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat 2 dikarenakan sanksi administratif berupa dan seterusnya. 21 pada bab 6 pemenuhan hak anak. Bagian kedua diubah menjadi pemenuhan hak sipil dan anak kebebasan. Bagian ketiga diubah menjadi pemenuhan hak di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Bagian keempat diubah menjadi pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan. Bagian kelima diubah menjadi pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Bagian keenam diubah menjadi pemenuhan hak perlindungan khusus. Dua-dua pasal 33 dibuat bab tersendiri dan ditambah bab 12 sanksi pasal 33 sehingga berbunyi. Bab 12 sanksi pasal 33. 1. Tanggung jawab bagi dunia usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa A. Teguran lisan, B. Peringatan tertulis, dan C. Pencabutan izin. 2. Kemudian Pansus 2 disampaikan oleh Irham Padoli tentang Raperda Perlindungan Pohon. Maksud perlindungan pohon adalah sebagai pedoman dalam melindungi keberadaan pohon di tepi jalan dan fasilitas umum milik pemerintah daerah, sekaligus bagi setiap orang yang akan mengajukan izin penebangan pohon di tepi jalan dan fasilitas umum. Tujuan perlindungan pohon diantaranya melindungi dan melestarikan pohon di tepi jalan dan fasilitas umum, menjamin keseimbangan ekosistem dan meningkatkan estetika kabupaten, mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan ulah manusia, menciptakan keselamatan bagi kepentingan umum, dan mengantisipasi isu lingkungan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Pansus 2 terhadap pembahasan Raperda tentang perlindungan pohon. Raperda Inisiatif Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kabupaten Ogan Ilir, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua beserta anggota DPRD Ogan Ilir yang terhormat Kapolres Ogan Ilir atau yang mewakili, yang terhormat Dandim 0402 Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir atau perwira penghubung, yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir atau yang mewakili, yang terhormat Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor dan Bagian Lingkungan Hidup, Bagian Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Yang terhormat para pimpinan lembaga, instansi vertikal dan perbankan yang sempat hadir, yang terhormat kelompok pakar dan staf ahli fraksi, yang terhormat pimpinan partai politik, tokoh masyarakat. Sementara itu, Pansus 3 yang disampaikan oleh Abdul Rozak tentang adat istiadat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar melakukan langkah nyata dalam penguatan, pelestarian, dan pengembangan tari Mapak Raje. Kemudian melakukan evaluasi terhadap keberadaan tari tangga karena tidak sesuai dengan syariat agama. Bagian ke-8, pembinaan dan pengawasan, pasal 13. 1. Melakukan pembinaan dan pelestarian adat istiadat pada masyarakat hukum adat dan wilayahnya. 2. Bupati melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada gubernur. Pasal 14. 1. Bupati mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas kelurahan atau desa atau pelestarian dalam pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat. 2. Bupati dapat melimpahkan kepada Camat untuk mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas kelurahan dan desa atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat. Bagian ke-9, kelembagaan, pasal 15. 1. Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap adat istiadat, Bupati dapat membentuk panitia adat istiadat kabupaten. 2.
Struktur organisasi panitia adat istiadat kabupaten ditetapkan dengan peraturan bupati. Untuk Pansus 4 yang disampaikan oleh Husnul Andam tentang kesetaraan gender sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, partisipatif, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Pansus 4 telah memutuskan hasil diskusi dan evaluasi terkait Raperda pengarus utama gender tahun 2021 sebagai berikut. Konsideran menimbang diubah menjadi A. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintah, dan hukum diperlukan pengarus utama gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan gender, upaya pengarus utama gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja, perangkat daerah, dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah. C. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengarus utama gender di Kabupaten Ogan Ilir diperlukan pengaturannya dalam suatu peraturan daerah. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengarus utamaan gender. 2. Bab 1 ketentuan umum diubah menjadi bab 1 ketentuan umum bagian 1 definisi pasal 1. 3. Pasal 1 angka 10 diubah sehingga berbunyi pengarus utama gender di daerah yang selanjutnya disingkat dengan PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dalam pembangunan. 4. Dari Ogan Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Angka 20 yang berbunyi Bupati Ogan Ilir Panca siap menjalankan Perda. Informasinya sesaat lagi. Pemirsa, setelah disetujui dan disepakati secara bersama, 4 Raperda inisiatif DPRD Ogan Ilir menjadi Perda Ogan Ilir. Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar mengaku siap menjalankan Perda tersebut dan meminta semua pihak untuk memberikan dukungan penuh. Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar siap menjalankan 4 Raperda inisiatif DPRD Ogan Ilir yang sudah disahkan dan disetujui menjadi Perda untuk dilaksanakan sepenuhnya dengan penuh tanggung jawab. Namun sebagai orang nomor 1 di bumi Caram Seguguk, Panca Wijaya Akbar tak lupa meminta dan memohon dukungan dari semua pihak atas Perda tersebut agar Perda yang ada itu bisa benar-benar maksimal dijalankan. Tanpa dukungan dan dorongan dari semua, diakui Panca tentu sangat sulit dalam mengemban amanah yang diberikan secara baik. Perda yang diamanahkan harus dengan telaten dan secara sadar diri dilaksanakan tanpa adanya tekanan dari oknum tertentu, pribadi maupun golongan. Bupati Panca juga tidak luput mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan juga masyarakat yang telah menyetujui dan mengesahkan 4 Raperda inisiatif itu. 4 Raperda itu diantaranya Kabupaten Layak Anak, perlindungan pohon, adat istiadat, dan kesetaraan gender. Bupati Panca berharap Perda yang ada itu mampu memberikan perubahan yang luar biasa bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir demi Ogan Ilir bangkit sesuai visi dan misi yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Soeharto AS SH, serta Wakil dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, dan yang saya hormati Dandim 0402 Oyoki Bapak Letkol Infantri Hendra Saputra Esos MM Ipol. Selamat datang Pak di Kabupaten Ogan Ilir. Semoga ke depan kita dapat bersama-sama dengan anggota dewan juga pemimpin lain untuk
bersinergi demi terciptanya keamanan di Kabupaten Ogan Ilir. Dan yang saya hormati juga Kapolres Kabupaten Ogan Ilir yang diwakili oleh Kepala Bagian Logistik Polres Kabupaten Ogan Ilir Bapak Kompol Rudi. Dan yang saya hormati Kejari Kabupaten Ogan Ilir yang diwakili oleh Kasubagpin Bapak Rosidi Esko SHMH. Dan yang saya hormati Sekda, Asisten Staf Ahli, Kepala PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, dan yang saya hormati saudara rekan-rekan media cetak, media elektronik, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Tama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan, kesempatan dalam rangka rapat paripurna ke-18 DPRD Kabupaten Ogan Ilir tahun sidang 2021 dalam rangka pembahasan 4 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas usaha dan kerja keras pimpinan dan anggota pada pembahasan rapat 4 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2022, sehingga pengambilan persetujuan bersama ini dapat kita laksanakan. Kita telah bersama-sama mendengarkan serangkaian pendapat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Ogan Ilir terhadap raperda Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022. Pandangan dan pemikiran yang telah disampaikan sangatlah membantu dan mendorong kita dalam proses perbaikan ke depan. Berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah dilalui dengan semangat demokratis, sinergitas, dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan, sehingga substansi dokumen raperda ini dapat berjalan dengan baik. Hadirin yang kami hormati, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Perkenankan kami sekali lagi menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang telah memberikan perhatian sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kerja keras yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir yang kita cintai, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua usaha yang kita lakukan dan mendapatkan nilai ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian diucapkan terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat raperda inisiatif DPRD Kabupaten Ogan Ilir disetujui menjadi perda pada rapat paripurna ke-18 tahun sidang 2021 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Soeharto. Akhirnya 4 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Ogan Ilir disetujui dan disepakati menjadi perda pada rapat paripurna DPRD Ogan Ilir ke-18 tahun sidang 2021. Rapat yang dibuka dan ditutup oleh Ketua DPRD Ogan Ilir Soeharto berlangsung sesuai harapan tanpa kendala, bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Tanjung Sendai, Indralaya. Saya selaku pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan saling pengertian dari semua pihak. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri rapat paripurna ini, karena sudah ini kita langsung paripurna laporan reses. Sudah itu makan siang langsung pembahasan evaluasi di Banggar. Terima kasih. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-18 DPRD Kabupaten Ogan Ilir tahun sidang 2021 saya nyatakan ditutup. Atas kehadiran dan perhatian semua pihak mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pimpinan rapat saya serahkan kepada Ahmad Sadiq. Keempat raperda inisiatif tersebut diantaranya Raperda Kabupaten Layak Anak yang disampaikan oleh Pansus 1 melalui juru bicaranya Zahrudin Moza. Kemudian Raperda Perlindungan Pohon yang disampaikan oleh Pansus 2 melalui juru bicaranya Irham Padoli.
Selanjutnya, Perda Adat Istiadat yang disampaikan oleh Pansus 3 melalui juru bicaranya Abdul Rozak. Dan terakhir, Raperda Kesetaraan Gender yang disampaikan oleh Pansus 4 melalui juru bicaranya Husnul Anam. Usai dibacakan, 4 Raperda inisiatif DPRD OI tersebut dilakukan penandatanganan antara Ketua DPRD Ogan Ilir Soeharto dan Bupati Panca, dipandu oleh Wakil Ketua DPRD Ogan Ilir Ahmad Syafei untuk diperdakan. Perda yang disetujui dan disahkan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir di masa mendatang. Dari Ogan Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri liputan khusus DPRD Ogan Ilir. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.